Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Sri Mulyani. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran korespondensi kelas 10 program keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah yaitu tentang bentuk komunikasi kantor. Adapun tujuan pembelajaran setelah mempelajari materi bentuk komunikasi kantor, diharapkan siswa dapat mengidentifikasi bentuk komunikasi kantor. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan tentang bentuk komunikasi kantor. Di dalam kantor, komunikasi yang berlangsung dapat berupa komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Apa itu komunikasi internal? Komunikasi internal di sini adalah merupakan komunikasi yang terjadi dalam lingkungan kantor itu sendiri. Sehingga yang melakukan komunikasi di sini adalah orang-orang yang ada di dalam kantor. Misalnya, di dalam kegiatan rapat, di sini melibatkan semua orang yang ada di dalam kantor. Kemudian antara atasan dengan bawahan, misalnya di dalam pemberian perintah atau tugas. Nah, ini komunikasi internal. Sedangkan untuk komunikasi eksternal adalah komunikasi yang terjadi antara organisasi atau kantor dengan pihak luar kantor. Jadi di sini maksudnya antara kantor satu dengan kantor yang lain. Suatu contoh misalnya ada tamu yang berkunjung ke kantor. Di sini jelas komunikasi dilakukan antara pegawai yang ada di kantor itu dengan pihak luar kantor. Jelas ya anak-anak? Di sini kalian bisa membedakan antara komunikasi internal dengan komunikasi eksternal. Sekaligus kalian bisa memberikan masing-masing contohnya. Komunikasi kantor dapat kita bedakan atas berbagai macam bentuk, yaitu yang pertama adalah intrapersonal. Komunikasi intrapersonal adalah disebut juga dengan komunikasi intrapribadi, yaitu komunikasi yang dilakukan pada diri sendiri atau dengan diri kita sendiri. Contohnya aktivitas yang sering kita lakukan misalnya berdoa, bersyukur, menulis surat, ataupun mendengarkan radio. Kemudian yang kedua adalah komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal di sini adalah sebagai proses pertukaran informasi dengan orang-orang yang saling berkomunikasi. Maksudnya bahwa komunikasi ini dilakukan antara individu satu dengan individu yang lain. Sebagai contoh, komunikasi ini sering kita lakukan di lingkungan keluarga, di sekolah, di lingkungan kerja, ataupun di masyarakat. Misalnya di lingkungan keluarga, di sini komunikasi yang dilakukan antara orang tua kepada anaknya. Kalau di sekolah, antara guru kepada siswanya. Kemudian komunikasi yang ketiga yaitu komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok di sini adalah merupakan proses komunikasi antara seorang dengan kelompok atau komunikasi yang dilakukan 3 orang atau lebih guna memperoleh maksud dan tujuan yang dikehendaki. Misalnya komunikasi kelompok ini dalam kegiatan rapat dinas, seminar, workshop, dan lain-lain. Kemudian yang keempat adalah komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi di sini terjadi di dalam suatu kantor. Komunikasi ini bisa terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok, baik yang bersifat formal maupun non-formal. Kemudian yang terakhir yaitu komunikasi massa. Komunikasi massa di sini maksudnya adalah komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah khalayak ramai. Biasanya dilakukan dengan menggunakan media massa
sebagai alat atau sarana bantu. Biasanya menggunakan media cetak atau media elektronik di dalam menyampaikan informasi. Contohnya misalnya di sini dalam bentuk audio visual, misalnya televisi yang ditujukan kepada umum, surat kabar, atau mungkin film-film dan sebagainya. Demikian untuk bentuk-bentuk komunikasi yang saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya adalah demikian anak-anak penjelasan mengenai bentuk komunikasi kantor. Semoga dengan penjelasan yang sudah Ibu sampaikan, kalian dapat memahami dan mengerti tentang bentuk komunikasi kantor. Baiklah, materi hari ini Ibu akhiri sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Semoga yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.